Episode 146. Dalam perjalanan Dapi terus saja diam dan menekuk wajahnya. Sesekali Dapi juga menghela napas merasa bosan. Berada di dalam mobil hanya dengan papanya saja. Dapi lebih suka pergi bersama dua saudara kembarnya. Tidak seperti Dapa yang bisa begitu asik pergi dengan sang papa tanpa mengajaknya juga Diva. Kamu ada yang mau diomongin sama papa? Jika orang lain mendengar pertanyaan Marvel pada Dapi, mungkin orang lain itu akan menganggap Marvel aneh. Karena menganggap anak sekecil Dapi tidak mungkin bisa memahami maksudnya. Tapi pada kenyataannya memang dua putra kembarnya sangat pintar dan cekatan dalam memahami sesuatu. Termasuk ucapan bernada isyarat dari Marvel dan Laura. Papa lihat kamu tidak sedang oke pagi ini nak. Lanjut Marvel. Dapi menghela napas, hatinya memang sedang kacau. Rasa iri selalu berusaha menggerogoti rasa sabarnya. Sejak kemarin omanya mengatakan Dapa sedang pergi bersama Marvel. Kalau Dapi bilang Dapi iri apa papa akan marah? Tanya Dapi pada Marvel. Marvel tertawa. Kenapa harus marah? Iri itu wajar kok nak, tinggal bagaimana kitanya saja. Maksud papa? Marvel menghentikan mobilnya di sebuah taman di pusat kota, tidak terlalu jauh dari sekolah anak-anaknya. Pria itu kemudian menghela napas dan menoleh menatap Dapi yang sedang menunggu jawaban darinya. Kita turun yuk, ajaknya. Dapi mengangguk dan mengikuti Marvel turun dari mobil. Mereka berdua melangkah beriringan memasuki taman yang tidak ramai orang itu. Jadi, tanya Dapi tidak mau lagi menunggu. Marvel mendudukkan dirinya di bawah pohon besar yang cukup rindang. Pria itu memejamkan kedua matanya merasakan semelingir angin yang menerpa wajah tampannya. Kemarin Kak Dapa ikut sama papa karena papa yang ngajak. Kata Marvel memulai. Dapi mendengarkan, Dapi memang masih berpikir Dapa pergi bersama Marvel sengaja tidak mengajaknya. Papa iseng aja kemarin ajak kakak kamu ternyata mau. Dapi menghela napas. Jadi Dapi salah. Marvel membuka kedua matanya, pria tampan itu menoleh dan menepuk pelan tempat di sampingnya menyuruh Dapi untuk duduk. Dapi menurut dan duduk di samping Marvel. Dalam hatinya bocah itu bergumam akan meminta maaf pada sang kakak karena sudah berprasangka buruk. Tidak, kamu tidak salah nak. Kamu hanya perlu belajar banyak dari mama tentang rasa sabar. Papa saja yang salah di sini, oke? Jangan marah sama siapapun apalagi kakak dan adik kamu, papa minta maaf. Dapi menatap Marvel yang tersenyum padanya. Dapi merasa bersalah pada papanya yang begitu sangat baik dan sabar menghadapinya. Sebagai permintaan maaf, papa siang nanti kita jalan-jalan. Sama mama juga? Sama Kak Dapa sama Ade juga? Tanya Dapi antusias. Tentu saja, angguk Marvel tersenyum. Dapi tersenyum dan segera berhambur memeluk tubuh kekar sang papa. Rasa kesalnya langsung sirna setelah sedikit mengobrol dengan Marvel papa hebatnya. Baiklah, sekarang kita masih punya waktu 5 menit untuk kembali ke sekolah. Dapi melepaskan pelukannya, keningnya mengkerut menatap Marvel. Bukannya tadi papa bilang sekali-kali bolos tidak apa-apa? Papa berubah pikiran, sekolah itu penting. Jawab Marvel kemudian bangkit dari duduknya. Ayo, ajaknya. Dapi memutar jengah kedua bola matanya. Papanya pelin-pelan kali ini. Marvel mengendarai mobilnya dengan kecepatan maksimal. Pria itu memang sengaja agar bisa mengejar waktu supaya putranya tidak terlambat masuk kelas, juga tidak mendapat teguran dari gurunya. Dapi yang berada di samping kemudi merasa sangat takjub. Papanya begitu hebat mengendarai mobil mewahnya di jalanan yang memang masih sepi dari kendaraan itu. Dalam waktu singkat, mobil Marvel sampai di depan pintu gerbang sekolah. Dapi yang masih ketagihan dengan sensasi memacu adrenalin itu merasa enggan untuk turun. Davi, papa tadi itu sangat hebat, bisa tidak sekolahnya hari ini Dapi libur dulu? Kapan-kapan kita bisa lakukan lagi. Sekarang kamu sekolah dulu, papa juga ada janji dengan Uncle Joe hari ini. Dapi berdecak merasa kesal. Setelah menyalami Marvel, Dapi kemudian turun dari mobil dan melangkah dengan pelan tanpa lagi menoleh pada Marvel yang tersenyum geli menatap punggung putranya dari dalam mobil. Aku pikir kamu sudah tidak perlu lagi berjualan kue keliling kampung. Aryana berhenti menguleni adonan kuenya ketika mendengar ucapan David. Wanita itu mengangkat sebelah alisnya menatap David yang duduk di kursi di seberangnya. Kenapa? Tanya Aryana pelan.
David menghela napas. Selama 7 tahun itu, David menyembunyikan harta yang Marple berikan pada Ariana, dan David pikir sudah saatnya Ariana mengetahui itu semua. Aku tidak mau kamu terlalu memaksakan diri untuk membantu keuangan kita. Ariana menghela napas lagi. Wanita itu kemudian melanjutkan lagi menguleni adonan kue yang hendak dibuatnya. Aku tidak mau hanya diam, itu sangat membosankan, katanya. David memejamkan sesaat kedua matanya. David yakin Ariana sudah benar-benar berubah. Ariana, tok tok tok. Suara ketukan pintu menyela apa yang ingin diucapkan David. Pria itu berdecak pelan dan berpikir mungkin pengetuk pintu adalah tetangga yang hendak memesan kue pada istrinya. Sebentar, aku buka pintu dulu, kata Ariana. Ariana melepas sarung tangan yang terbuat dari plastik yang dikenakannya, kemudian melangkah berlalu dari meja makan untuk membuka pintu. Merasa penasaran, David pun bangkit dari duduknya dan melangkah membuntuti Ariana dari belakang. Siapa? Langkah David berhenti melihat Ariana yang diam dengan Valerie yang berdiri di depannya. Padahal sudah lama wanita itu tidak muncul di hadapannya, tepatnya setelah Valerie membuang Ariana padanya. Mommy? Ariana menatap Valerie tidak percaya. 7 tahun bukanlah waktu yang sebentar, dan selama 7 tahun itu Ariana tidak pernah lagi bertemu dengan Valerie. Ariana bahkan juga tidak bisa menghubungi Valerie karena memang Ariana tidak memegang ponsel. Apa ini mimpi? Ariana menelan ludahnya. Rasanya sangat mustahil Valerie berdiri di depannya. Valerie sangat murka padanya saat itu. Valerie membuangnya dan enggan membantunya saat Ariana sedang sangat membutuhkan pelukan dan uluran tangannya. Apa kabar sayang? Tanya Valerie melalui tangan Ariana dan menggenggamnya lembut. Valerie tahu putrinya sudah banyak berubah karena Valerie sendiri sering memantau pergerakan Ariana. Valerie juga sering menyuruh orang untuk membeli kue Ariana jika dagangan putrinya itu sedang sepi pembeli. Ini beneran Mommy, aku gak mimpi kan? Bibir Ariana bergetar, suaranya sangat lirih bahkan hampir tidak terdengar. Melihat Valerie yang begitu nyata berdiri di depannya bahkan sedang menggenggam lembut kedua tangannya. Valerie menghela napas, putrinya kini sudah berubah dan Valerie merasa sudah seharusnya Valerie datang dan menyerahkan semuanya pada putri tunggalnya itu. David yang berdiri di belakang Ariana hanya bisa diam. Pria itu berharap Valerie datang bukan untuk menuntutnya, karena David sudah melakukan apa yang Valerie perintahkan kepadanya, yaitu menjaga Ariana dan tidak menelantarkannya. Meski dalam keadaan pas-pasan bahkan bisa dibilang kurang. Boleh Mommy masuk?